Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Tri Rahayu dengan NPM 2021 14500 762. Saya dari kelas S6F. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar tentang tugas yang diberikan pada hari ini, hari Kamis 13 Juni 2024. Nah, tugasnya itu mengenai jika seandainya saya jadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang dapat disenangi murid, guru, dan kepala sekolah, dan memotivasi diri sendiri, murid, dan guru jika ada masalah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan nih gimana sih cara saya jika kalau nanti saya jadi guru, pribadi seperti apa yang akan saya bangun agar saya menjadi guru favorit kayak gitu. Oke, jadi hal yang pertama yaitu saya ingin mendekatkan diri saya kepada murid. Oke, walaupun misalnya kita seorang yang introvert, walaupun itu agak susah buat seorang guru yang introvert, cuma kan sebagaimanapun itu adalah tugas ya, dan kewajiban kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, jadi kita harus mendekatkan diri nih dengan murid-murid kita. Mendekatkan diri juga tidak yang kayak murid itu jadi seenaknya atau bandel gitu ya di depan kita, tapi kita memposisikan diri kita kalau kita ini adalah guru. Jadi guru itu belajar bukan hanya di dalam kelas atau di sekolah saja, tapi juga kita bisa berinteraksi dengan, kalau kita lagi mau belajar di luar sekolah itu juga nggak apa-apa, it's okay. Cuma gimana caranya biar kita itu bisa memposisikan diri kita kalau misalnya di luar nanti, jangan sampai kita nyaru nih, kita bukan guru tapi kita malah kayak seumuran mereka, dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma sebisa mungkin kita memberitahu atau menasihati kepada murid seperti apa tindakan yang bagus, seperti apa tindakan yang kurang bagus, seperti apa tindakan yang seharusnya mereka jalankan, dan seperti apa tindakan yang harusnya mereka nggak boleh ngelakuin itu, mereka tinggalin aja kayak gitu. Nah, yang pertama tadi kan saya memposisikan diri saya atau dekat dengan murid ya. Nah, yang kedua saya akan saya akan mendekatkan diri saya juga kepada orang tua yang bersangkutan. Jadi kayak misalnya nih, saya sebagai wali kelas kayak gitu. Nah, saya nggak mau kalau misalnya saya berinteraksi cuma kepada murid aja, tapi juga saya ingin lebih kenal lagi dengan orang tuanya. Jadi bukan hanya anaknya aja, tapi kita juga harus berinteraksi dengan orang tuanya. Karena kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti ternyata sifat yang mereka itu cuma di sekolah, tapi di rumahnya ternyata dia baik-baik aja. Nah, seperti itu kan berarti ada kayak kendala, ada sesuatu yang salah. Nah, gimana caranya kita sebagai wali kelas harus tahu nih posisi kita kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita harus gimana, kita harus ya ngobrol, konsultasi kepada orang tuanya, kenapa si anak kalau di sekolah itu nakal, tapi kalau misalnya di rumah ternyata dia anaknya pendiam. Nah, kayak gitu kan berarti ada sesuatu. Nah, jadi bukan hanya kita dekat kepada murid, tapi juga kita harus dekat juga kepada orang tuanya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu saya mungkin akan memberi pengajaran yang have fun. Have fun dalam artian di sini nggak yang kayak panik kalau misalnya gurunya masuk langsung ketakutan karena itu katanya gurunya killer kayak gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jangan sampai murid-murid menilai saya killer gitu. Jadi kita harus bisa nih bercanda itu nggak apa-apa, tapi jangan semua pelajaran itu dibercandain. Itu jangan sampai kejadian seperti itu. Tapi kalau misalnya sesekali mau sambil bercanda, sharing is caring, itu juga nggak apa-apa. Cuma sebisa mungkin kita dapat memposisikan nih kalau misalnya lagi saatnya pengajarannya atau pembelajarannya itu ada yang bisa kita bercandain, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai bercandanya lewat batas, karena kan kita juga seorang guru ya, harusnya kita juga bisa berhati-hati dalam bertutur kata kayak gitu. Nah, pengajaran yang have fun itu juga tadi yang saya sudah bilang, jadi
pembelajaran itu nggak hanya di kelas atau di sekolah aja, tapi juga di luar kelas itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nih saat pembelajaran ekonomi atau tentang keseimbangan pasar mau terjun langsung ke pasar, itu nggak apa-apa banget, karena kan kita jadi lihat nih praktek langsungnya, cuma nggak pas jam sekolah juga. Jadi kalau bisa di luar sekolah itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita juga seorang sebagai guru mau ikut serta, itu malah lebih bagus sih menurut saya, seperti itu. Oke. Nah terus tadi kan yang pertama dekat dengan murid, yang kedua dekat dengan orang tua, yang ketiga pengajarannya have fun, yang keempat itu kita harus gaulnya itu kayak gimana sih? Jadi gaulnya itu ya kayak zaman sekarang aja deh, kita menyesuaikan diri aja dengan keadaan yang ada. Jadi jangan muluk-muluk kayak apa ya, kayak zaman dulu gitu, jangan. Jadi kan perkembangan zaman itu kan semakin pesat ya. Nah budaya yang ada itu nggak akan pernah luntur, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang sekarang. Bukan berarti budaya barat itu harus kita bawa, itu bukan. Cuma kalau misalnya kita nggak gaul terus kita diejek-ejek dengan murid, itu sama aja bohong. Kayak murid itu jadi kayak seenaknya sama kita, dan kita sebagai guru nggak ada harga dirinya di depan mereka. Apalagi murid yang kita ajar itu mereka remaja dan cukup pintar juga dalam bersosial media. Jadi ya kita juga harus bisa menyesuaikan itu. Bukan berarti guru atau seseorang yang nantinya akan tua nanti itu buta akan teknologi. Jangan sampai seperti itu, karena kan teknologi itu semakin berkembang, semakin kemajuannya oke ya. Jadi kita harus bisa nih nyesuaiin diri kita di dalamnya. Jangan mau kita masih di belakangnya aja, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa kita nyimbangin dengan yang ada. Oke. Tapi bukan berarti juga kita harus membenarkan bahasa-bahasa yang kasar. Jadi kalau misalnya ada murid yang berbahasanya itu, bertutur katanya itu kurang bagus, itu ada baiknya kita tegur dan kita nasihati. Tetap harus kayak gitu. Oke. Nah terus yang kelima, jika saya menjadi guru, mungkin anak-anak akan menjadi senang dengan saya kalau misalnya tugas-tugas yang diberikan itu tidak terlalu berat. Tugas tetap ada, tapi nggak setiap pertemuan ada juga, karena kan kita nggak tahu ya, mereka juga pasti punya kesibukannya masing-masing. Mereka punya ikut eskul atau ikut les atau ikut yang lainnya, itu kita nggak tahu. Cuma kalau saya pribadi, tugas ada tapi nggak setiap pertemuan gitu. Jadi kalau bisa kita juga harus memikirkan si anak ini konsentrasinya itu akan terbelah-belah, apalagi semakin sore itu daya berpikir anak akan semakin berkurang. Bukan berkurang sih, cuma lebih kurang berkonsentrasi saja gitu. Nah terus ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya jadi guru, mungkin masalah itu akan selesai kalau misalnya kita selesaikan secara bersama-sama. Mulai dari diri kita sendiri, kita tanya kepada diri kita sendiri kenapa masalah itu bisa terjadi. Kita tanya juga kepada diri kita sendiri kenapa kita sebagai guru itu kurang dalam memahami konsentrasi murid, kayak gitu. Nah lalu kalau misalnya ada masalah lagi, sebisa mungkin awali dengan anak muridnya. Kita tanya dulu kepada dia apa yang lagi mereka alami, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu. Baru deh kalau misalnya ternyata oh itu dari dalam lingkungannya atau keluarganya, kita lanjut kepada orang tuanya. Kita tanya, kita konsultasi bersama buat cari solusinya. Jadi masalah tuh akan clear kalau misalnya kita selesaikan secara bersama-sama kayak gitu. Tapi masalah itu nggak akan pernah habis kalau misalnya kita pendem terus, kayak ngebatin, kayak ngapain buang-buang waktu kayak gitu. Jadi mending kita ceritain aja kepada guru, itu nggak apa-apa. Guru itu juga harus bisa jaga rahasia dari muridnya, dari murid-murid yang lain, dari lingkungannya, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita harus bisa mendengarkan keluh kesah
murid-murid kita, apalagi murid-murid kita itu udah remaja-remaja, jadi udah paham akan sesuatu yang di luar sana, seharusnya kita juga bisa menyeimbangkan posisi kita kayak gitu. Oke, baik. Menurut saya untuk tugas kali ini sampai situ saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarnya dan Pak Dr. Rama yang mendengarnya bisa paham akan maksud yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.